Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat tarawih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah berada di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan di tahun ini. Tepatnya kita sudah berada di malam yang ke-26. Itu berarti bahwa tersisa 4 atau 5 hari lagi pelaksanaan ibadah puasa kita dan ibadah qiyam Ramadan kita. Jamaah tarawih yang berbahagia. Sesungguhnya di saat-saat yang seperti ini, di saat-saat terakhir Ramadan seperti ini, seorang hamba jika dia tetap komitmen, tetap konsisten di dalam setiap aktivitas ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunat, ibadah siamnya, ibadah qiyamnya, ibadah tilawahnya, ibadah sedekah dan infak, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau sampai hari ini tetap konsisten untuk menjalankannya, untuk melaksanakannya, dan bertekad untuk melaksanakannya sampai di akhir Ramadan, itu berarti bahwa pada diri sang hamba itu sudah nampak tanda-tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama disyariatkannya ibadah puasa. Dan konsistennya seorang muslim, seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan ini ataupun setelahnya, itu semata-mata adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga iman. Hidayah iman itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak seorang pun yang mampu menjadikan dirinya beriman. Tidak seorang pun yang mampu memasukkan hidayah iman itu ke dalam diri orang lain. Kecuali karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan keistiqomahan, konsistensi seorang mukmin dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah merupakan semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari yang lainnya. Terkait dengan iman, Allah katakan dalam ayatnya di surah Al-Qasas di ayat yang ke-56, innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk, hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapa yang lapang dadanya untuk menerima hidayah itu, untuk menerima petunjuk itu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang punya kewenangan untuk memasukkan hidayah iman kepada seorang hamba. Terkait dengan keistiqomahan, konsistensi seseorang dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam ayatnya di ayat-ayat yang terakhir dari surah At-Takwir, in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin.
Al-Quran ini adalah peringatan bagi seluruh alam ini. Maksudnya bagi seluruh manusia. Dan kalian, dan bagi siapa yang mau menempuh jalan yang lurus. Bagi siapa yang mau menempuh jalan yang lurus itu artinya bagi siapa yang mau ingin tetap berada di atas jalan yang lurus itu. Apa itu jalan yang lurus? Yakni al-Islam yang berdasar pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang lurus. Dan kata Allah, kalian tidak akan mampu untuk menempuh jalan yang lurus itu. Maksudnya kalian tidak akan mampu untuk istiqomah di atas jalan yang lurus itu kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin, dua perkara ini, yakni keimanan dan keistiqomahan dia di dalam agama ini adalah merupakan perkara yang paling urgen, perkara yang paling penting dalam kehidupannya. Kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam dua ayatnya sampai mengulang dua kali. Ketika Allah mengatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah dan kemudian dia istiqomah, dia konsisten atas keimanannya itu. Kemudian Allah ulang ayat itu di surah Al-Ahqaf, sebelumnya di surah Fussilat di ayat yang ke-30, kemudian Allah ulang di surah Al-Ahqaf di ayat yang ke-13. Ini menunjukkan bahwa keimanan dan keistiqomahan di atas iman itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Amr Sufyan ibni Abdullah itu pernah datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepada siapapun selainmu. Maka Rasulullah katakan, amantu billah, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maksudnya istiqomahlah di atas keimanan itu. Madrasah Ramadan yang kita jalani pada hakikatnya mengajarkan dan mendidik kita orang-orang yang beriman untuk bisa mendapatkan keistiqomahan itu. Karena ibadah-ibadah yang kita laksanakan, ibadah puasa selama sebulan penuh, ibadah qiyam Ramadan pada malam harinya, ibadah tilawah Quran, demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Itu termotivasi kita untuk konsisten melaksanakannya selama sebulan. Dan ini adalah satu bentuk pendidikan dan pengajaran kepada seorang hamba untuk dia bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah taruh yang berbahagia. Sesungguhnya kenikmatan yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan setelah iman adalah keistiqomahan. Tidak ada nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah nikmat iman kecuali nikmat istiqomah di atas agama ini, di atas din ini. Kenapa jemaah taruh yang berbahagia? Karena istiqomah itu berat. Istiqomah itu sulit kecuali orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas agama ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala melihat kepada diri sang hamba itu dia punya ikhtiar, dia punya mujahadah untuk bisa istiqomah. Dan itu Allah tegaskan dalam ayatnya di penghujung surah Al-Ankabut. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh untuk menempuh jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ayat ini menegaskan
bahwa istiqomah itu harus dengan upaya, harus dengan mujahadah, harus dengan kesungguhan. Yang kalau itu sudah ada dalam diri seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalannya. Lanahdiyannahum subulana. Akan kami tunjukkan jalan-jalan itu untuk dia bisa istiqomah. Kata para ulama kita, ya, makna dari lanahdiyannahum subulana adalah bahwa yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan jiwa sang hamba itu untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah. Allah kuatkan jiwanya jemaah tarawih berbahagia. Sehingga ya dia senantiasa termotivasi untuk tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya ya jalan-jalan kebaikan yang menjadikannya dia bisa istiqomah di atas jalan. Kita katakan tadi jemaah tarawih berbahagia bahwa istiqomah itu berat. Makanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam salah satu asar beliau menyebutkan tidak ada ayat-ayat yang turun yang terasa lebih berat bagi Rasulullah SAW ketika ayat-ayat itu turun melebihi ayat-ayat yang berisi perintah kepada beliau untuk istiqomah. Untuk istiqomah. Seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surah Hud. Di ayat yang ke-120. Ketika Allah mengatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana apa yang diperintahkan kepadamu. Demikian juga di surah Fussilat ayat 6. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk istiqomah. Kata Ibnu Abbas, tidak ada ayat-ayat yang paling berat dirasakan oleh Rasulullah SAW sampai keringat beliau bercucuran ketika turun ayat-ayat itu, yakni ayat-ayat yang memerintahkan kepada beliau untuk istiqomah. Ini menunjukkan bahwa istiqomah itu berat. Kenapa jemaah tarawih berbahagia? Yang pertama, karena istiqomah itu dituntut pada semua amalan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya pada satu bagian saja. Mulai dari keimanannya dituntut dia untuk istiqomah. Dari ibadah-ibadah lahiriah yang wajib dituntut dia untuk istiqomah, untuk ya istimrar, untuk berkelanjutan secara terus-menerus tanpa ada kata berhenti. Demikian juga dengan ibadah-ibadah sunat. Dianjurkan dia untuk ya istiqomah pada ibadah-ibadah yang sunat. Ini yang menjadikan istiqomah itu berat. Karena manusia itu tabiatnya lemah. Tabiatnya lemah. Apalagi dengan berbagai macam ya gangguan yang merongrong dia untuk dia lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan hawa nafsunya, ya, bisikan syaitan dan yang lainnya. Maka itu yang menjadikan istiqomah itu berat. Maka sungguh beruntung orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya keistiqomahan ini di dalam kehidupannya. Yang kedua, jamaah tarawih yang berbahagia. Karena istiqomah itu dituntut pada sepanjang hayat kehidupan seorang hamba. Istiqomah itu bukan 1-2 hari, bukan ya sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, tapi sepanjang umur. Ya, sepanjang usia dari sang hamba itu dituntut dia untuk istiqomah, untuk konsisten dia di atas iman dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tegaskan itu dalam ayat di penghujung surah Al-Hijr ketika Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kalian sampai datang sesuatu yang diyakini. Apa itu yang diyakini? Yakni al-maut. Al-maut itulah yang menghentikan keistiqomahan seorang hamba di atas iman dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan istiqomah itu berat. Jamaah tarawih berbahagia. Makanya ya, sekali lagi kita ini tidak akan mampu berada di atas iman, berada di atas keistiqomahan kita ya pada agama yang mulia ini
kecuali semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah mengaruniakan keistiqomahan kepada seorang hamba melainkan setelah Allah mengetahui dalam hatinya, dalam dirinya ada keinginan, ada mujahadah, ada tekad yang kuat untuk dia istiqomah. Karena itu jamaah tamu yang berbahagia. Maka tidak ada yang kita sangat butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menjadikan kita istiqomah. Karena siapapun yang istiqomah dalam hidupnya, maka dia pasti akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Dan karena keistiqomahan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara mujahadah seorang hamba untuk itu adalah dia banyak bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dikuatkan jiwanya, dirinya supaya dia bisa istiqomah di atas iman dan di atas agama yang mulia ini, al-Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang mendalam ilmunya, mengajarkan kepada kita dan mencontohkan kepada kita doa kepada Allah untuk istiqomah. Dalam surah Ali Imran itu Allah abadikan. Ketika mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami hidayah. Dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat-Mu, karena Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Dan sebaik-baik qudwah kita, sebaik-baik ikutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah rasul yang paling utama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Tapi kedudukan beliau yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan beliau lupa dan lalai dari minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diistiqomahkan di atas iman dan di atas agama yang mulia. Seperti apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika beliau berkata, di antara doa yang paling sering dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini pada agama. Ini adalah doa untuk istiqomah. Atau Rasulullah mengatakan, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang memutarbalikkan hati, tetapkanlah hatiku ini untuk senantiasa taat kepadamu. Ini adalah doa yang paling sering dimohonkan oleh Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya. Beliau seorang Rasul. Bagaimana dengan kita ini? Tentu lebih harus lagi, lebih pantas lagi kita memperbanyak doa ini, terutama ketika kita berada di hari-hari yang seperti ini dari bulan Ramadan, di mana doa-doa itu begitu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah tabligh. Maka sekali lagi mari kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin mendapatkan derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ibadah puasa yang kita jalankan itu. Dan di antara tanda ketakwaan seorang hamba adalah ketika dia bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir Ramadan kita bisa istiqomah, tapi itu bukan akhirnya. Akan terlihat benarkah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keistiqomahan kita itu di atas iman dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Sampai kapan? Sampai seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayatnya tadi, hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu datang kepada kita. Maka mari kita bersabar. Allah katakan, fasbir inna wa'dallahi haqqun. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Mari kita bersabar di atas istiqomah ini karena waktunya sangat singkat. Umur kita 60, 70, 80 tahun. Seperti disyaratkan oleh Rasulullah SAW bahwa umur umat beliau itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melebihi dari itu.
Kalau dibandingkan dengan ya waktu di akhirat, kehidupan akhirat, ya, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ya, nanti ya manusia itu ketika di hari akhirat nanti merasakan keberadaannya di dunia itu ternyata seperti sesaat di waktu petang atau sesaat di waktu pagi. Waktu yang sangat singkat. Maka mari kita bersabar dan tetap untuk ya istiqomah sampai Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan ya waktu yang pasti untuk kita pulang kepadanya. Demikian jemaah tarawih berbahagia, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami mohon maaf kepada jemaah tidak bisa